Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Putri Cahaya Kuncoro dan bersama teman saya yang bernama Salma Rahmadina Aulia. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang membahas tentang tematik kelas 1, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ke-1. Baik. Produk kami ini menggunakan aplikasi PowerPoint yang dimana dibentuk menjadi PowerPoint interaktif. Oleh karena itu, langsung saja di sini kita lihat pada bagian slide yang pertama, di sini terdapat judul yaitu diriku dan juga tombol untuk memulai media pembelajaran ini. Lalu kita langsung klik saja tombol mulai. Menu. Ya, pada slide kedua ini terdapat menu yang berisikan beberapa tombol untuk menuju materi yang akan dibahas. Baik, langsung saja kita klik ke bagian petunjuk terlebih dahulu. Petunjuk. Baik, di sini terdapat petunjuk yang dimana fungsinya untuk mengetahui cara penggunaan media pembelajaran ini. Yang pertama, kita buka file PowerPoint terlebih dahulu. Lalu yang kedua, arahkan kursor ke bagian kanan bawah. Kemudian, klik icon slideshow atau bisa juga dengan perintah F5. Yang ketiga, pada tampilan awal, kita klik mulai. Lalu yang keempat, setelah itu muncul tampilan menu. Lalu kita pilih menu apa yang kita inginkan atau kita pilih. Lalu yang kelima, untuk keluar dari program, klik tanda silang pada pojok kanan atas. Dan kemudian yang keenam, ketika mengklik tanda home, maka akan kembali ke beranda menu. Dan yang ketujuh, pada media ini terdapat banyak menu, diantaranya berisi materi, game, petunjuk, info kreator, dan lain-lain. Setelah ini, kita akan kembali ke home untuk ke slide berikutnya. Lalu di sini kita pilih bagian kompetensi. Kita klik saja. Kompetensi dasar. Nah, pada slide ini terdapat kompetensi dasar, yang dimana merupakan standar isi dari beberapa mata pelajaran tersebut. Kami mengambilnya dari buku guru kelas 1 SD, kurikulum 2013. Seperti di sini yang kita lihat, terdapat poin-poinnya, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada PPKN, dan yang ketiga terdapat SBDP. Setelah ini kita klik kembali ke home. Nah, lalu kita di sini akan melanjutkan kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas tema diriku. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Putri, dan Ibu tidak sendiri, Ibu bersama dengan Ibu Salma. Nah, langsung saja kita mulai anak-anak. Menu. Baik. Ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini?
Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu ya untuk biar semangat belajarnya. Oke, kita klik. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya anak-anak. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Hey! Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya anak-anak. Nah, gimana perasaan kalian? Senangkah kita bernyanyi bersama? Oke, pada senang ya? Oke. Selanjutnya kita akan ke materi. Nah, pada bagian ini, di sini terdapat gambar anggota tubuh yang dimana di sini ada rambut, ada alis, telinga, mata, hidung, mulut, lidah, tangan, dan kaki. Lalu, ada yang tahu tubuh itu apa? Oke, baik Ibu jelaskan ya. Tubuh adalah pemberian Tuhan, yang dimana setiap bagian tubuh berguna bagi kita. Di dalam tubuh terdapat anggota bagiannya, seperti yang di samping tadi, ini. Nah, oke. Kepala, Di sini terdapat bagian tubuh atas, yaitu kepala. Kepala merupakan bagian tubuh manusia yang paling penting, yaitu pada sistem saraf. Nah, di dalam kepala terdapat otak yang berfungsi untuk berpikir. Contohnya, pada saat kita belajar, otak kita akan berproses, yaitu untuk berpikir. Oke, kita lanjut. fungsi kepala, Nah, di sini terdapat fungsi kepala. Apa itu fungsi kepala? Fungsi kepala adalah
untuk menutupi organ seperti otak, mata, telinga, hidung, dan mulut. Kita lanjut. Rambut. Nah, di sini ada rambut. Siapa yang nggak punya rambut? Hehe, pasti punya semua kan? Oke, rambut itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam kulit dan kulit kepala. Nah, rambut itu berwarna hitam yang menutupi kepala melalui kulit. Kita lanjut. Fungsi rambut. Di sini terdapat fungsi rambut. Fungsinya yaitu di bagian teratas tubuh kita ini adalah untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut lagi. Mata. Oke. Lihat di sini. Di sini terdapat mata. Nah, mata itu ada berapa? Ayo, tebak. Oke, ada 2, betul. Nah, mata ini adalah organ penglihatan yang dimana kita bisa melihat apapun itu, seperti melihat gambar, melihat foto, video. Lalu kita biasanya pada setiap hari yang dilakukan di rumah itu, kita bisa melihat TV juga bisa, lalu melihat pemandangan dan sebagainya. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut. Fungsi mata. Oke, di sini terdapat fungsinya anak-anak. Ada yang tahu fungsinya itu apa? Belum tahu? Oh, udah. Oke, betul. Fungsi mata ialah untuk melihat. Nah, seperti yang tadi yang Ibu jelaskan, mata itu berguna untuk melihat hal-hal yang baik. Dan tadi contohnya sudah Ibu jelaskan ya. Seperti melihat foto, gambar, video, dan sebagainya. Itu. Hidung. Nah, lihatlah di sini terdapat hidung. Siapa nih di sini yang hidungnya pesek? Oh, banyak ya. Oke. Baiklah, hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Nah, ada yang tahu fungsinya untuk apa? Oh, oke. Kita lihat ya. Fungsi Selanjutnya. hidung. Nah, di sini terdapat fungsi hidung ya. Fungsi hidung itu berguna untuk bernafas dan mencium bau. Contohnya, seperti kita mencium aroma wangi, aroma tidak sedap juga bisa, seperti itu. Lalu, kita next. Selanjutnya. Mulut. Oke. Di sini terdapat gambar mulut. Nah, mulut itu apa anak-anak? Ya, betul, untuk makan dan minum. Nah, mulut itu merupakan awal dari saluran pencernaan makanan. Nah, yang dimana sebelum masuk ke perut kita, makanan atau minuman itu masuk melalui mulut. Seperti itu ya anak-anak. Oke, ada yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Fungsi mulut. Baik, di sini terdapat fungsi mulut anak-anak. Nih, Ibu bacakan ya. Fungsi mulut itu berhubungan erat dengan sistem pencernaan, seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal slide yang tadi ya. Lalu kita next. Lidah. Oke, di sini terdapat lidah. Tuh, ada gambar lidah tuh. Nah,
Lidah itu merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Ada yang tahu fungsinya itu apa? Oke. Jika ada yang belum tahu, kita lihat ya. Di sini Fungsi lidah. terdapat fungsi lidah, yaitu antara lain membantu kita berkomunikasi, lalu mengunyah, dan menelan makanan. Oke, contohnya seperti ini anak-anak. Lidah itu digunakan untuk mengecap rasa, seperti ada rasa manis, asam, dan pedas, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ya. Tangan. Oke, di sini terdapat gambar tangan. Tangan adalah alat gerak pada tubuh manusia yang fungsinya sangat vital untuk beraktivitas. Nah, ada yang tahu fungsi tangan itu untuk apa? Oke, kita lihat di sini terdapat fungsinya. Fungsi tangan. Nah, ini dia anak-anak fungsinya, yaitu untuk membantu aktivitas seperti mulai dari membawa barang, menahan benda, menggenggam, dan lain sebagainya. Seperti itu contohnya. Dan juga ada contoh lain. Tangan kita itu berfungsi untuk hal-hal yang baik, seperti kita saat belajar itu kita menulis menggunakan apa? Menggunakan tangan, betul. Nah, kemudian kita juga jika ingin mengambil makanan itu menggunakan, ya betul, tangan. Seperti itu ya anak-anak. Oke, kita lanjut ya. Kaki. Nah, di sini anak-anak, ini merupakan bagian bawah anggota tubuh, yaitu kaki. Kaki ini yang terlihat pada gambar itu ada berapa? Ayo. Oke, ada 2, betul. Nah, kaki merupakan salah satu anggota tubuh hewan atau manusia yang berguna untuk berjalan. Seperti itu anak-anak. Ya, contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan aktivitas, pasti kita berjalan, berlari, terus habis itu kita juga bisa melakukannya dengan olahraga, aktivitas olahraga seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita next ya. Fungsi kaki. Nah, di sini terdapat fungsinya. Kaki memiliki fungsi untuk berdiri dan berjalan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya, ketika kita melompat itu sama saja kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, berdasarkan dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, inilah anggota seluruh tubuh kita yang mencangkup dari bagian atas sampai bagian bawah, yaitu terdapat kepala, telinga, pipi, jari, tangan, dagu, lalu terdapat dahi, mata, hidung, mulut, bahu, dan kaki. Oke. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, kalau tidak, baik, Ibu akan kembali ke home ya. Oke. Nah, selanjutnya materi yang akan dijelaskan selanjutnya itu oleh Ibu Salma.
Baik, terima kasih Putri Cahya Kucoro telah menjelaskan tentang yang petunjuk, kompetensi, ice breaking, dan materi. Di sini, Ibu akan melanjutkan yaitu pada bagian evaluasi. Nah, evaluasi ini sendiri dilakukan sebagai alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai sama kalian atas bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan. Sehingga dengan adanya evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat dan meyakinkan. Nah, di sini ada soal pertama, yang dimana pada soal ini mencakup dalam kompetensi dasar PPKN, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dan menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari juga. Di sini Ibu minta sama kalian untuk mengidentifikasi kira-kira mana jawaban dari ketiga gambar, gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga yang tepat jawabannya sesuai dengan perintah soalnya. Coba sekarang Ibu minta salah satu perwakilan dari kalian untuk membaca soal tersebut. Siapa yang berani? Terima kasih Nina telah membacakan soalnya. Baik, Ibu ulangi kembali ya perintah soal nomor pertama. Kegiatan mana yang menggunakan kaki? Nah, dari soal tersebut, kira-kira jawaban yang paling tepat berada di mana ya? Coba kita sama-sama lihat jawaban yang benar. Yang benar jawabannya adalah nomor pertama. Kenapa bisa nomor pertama yang menjadi jawaban yang paling tepat? Terima kasih Dias atas jawabannya. Apa yang dikatakan Dias benar ya anak-anak? Jadi alasannya karena pada nomor pertama menggunakan anggota tubuh kaki yang dimana anggota tubuh ini pada gambar ini berfungsi untuk berdiri dan berjalan untuk memindahkan tubuh dari satu ke tempat lainnya. Sedangkan pada gambar nomor 2 dan nomor 3 tidak menggunakan anggota tubuh yang tepat sesuai dengan perintah soal. Maksudnya Ibu bahwa nomor 2 dan nomor 3 itu menggunakan anggota tubuh tangan yang berfungsi untuk membantu aktivitas seperti mulai dari membawa barang, menahan benda, menggenggam, dan sebagainya. Jika dilihat dari gambar nomor 2 dan nomor 3, dia sedang menulis dan sedang makan. Jadi, pada gambar nomor 2 ini ada seorang perempuan yang sedang menggenggam pensil untuk menulis. Sedangkan pada gambar nomor 3 ada seorang laki-laki yang sedang memakan makanannya dan dia sedang menggenggam sumpit dan sendoknya. Jadi, jawaban nomor 2, gambar nomor 2 dan gambar nomor 3 ini merupakan bukan jawaban yang tepat ya. Yang tepat itu adalah gambar nomor 1. Baik, sekarang kita lanjutkan ke evaluasi soal berikutnya. Di sini ada soal nomor 2, yang dimana Ibu minta kalian untuk memperhatikan soal nomor 2 ini. Pada soal ini, masih sama dengan soal pertama yang dimana kalian diminta untuk mengidentifikasi pada ketiga gambar tersebut. Yaitu ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Coba siapa yang ingin membacakan perintah soalnya? Silahkan Lisa untuk membacakan perintah soalnya. Terima kasih Lisa sudah membacakan soal nomor 2 di hadapan teman-teman ya. Nah, kira-kira anak-anak, dari soal yang dibacakan oleh Lisa, manakah jawaban yang tepat sesuai perintah soal? Apakah gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Coba kita cek ya jawabannya. Nah, yang tepat adalah gambar nomor 2. Jadi, kenapa alasannya bisa gambar nomor 2 merupakan jawaban yang tepat? Karena pada gambar nomor 2 memiliki fungsi yang sesuai dengan anggota tubuhnya, yang dimana pada nomor 2 menggunakan anggota tubuh mulut yang berfungsi untuk mengunyah atau memasukkan makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam mulut. Jika dilihat dari pada gambar nomor 2, orang tersebut atau anak-anak laki tersebut sedang meminum air ya, sedang meminum air putih. Nah, kalau pada gambar nomor pertama dan nomor 3 ini, dia menggunakan anggota tubuh yang berbeda. Kalau pada gambar pertama, dia menggunakan anggota tubuh kaki, dia sedang berjalan,
Sedangkan pada gambar ketiga ini ada seorang anak laki-laki yang sedang mendribble bola basket menggunakan tangannya. Jadi jawaban nomor 1 dan gambar nomor 3 ini merupakan bukan merupakan jawaban yang tepat. Nah, jadi Ibu minta sama kalian ketika menemukan soal seperti ini untuk diidentifikasi atau meneliti kira-kira mana jawaban yang tepat sesuai dengan permintaan perintah soal ya. Baik, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, gimana anak-anak, apakah dari soal pertama hingga kedua masih ada yang kurang paham? Atau ada yang ingin bertanya ke Ibu? Jika kalian ingin bertanya, bisa bilang ke Ibu ya, nanti akan Ibu jelaskan kembali. Ibu pun berharap apa yang kalian pelajari hari ini, begitupun juga dengan hal-hal yang mungkin kalian kurang pahamin, nanti kalian bisa bertanya agar lebih jelas kembali ya. Jangan sampai kalian bingung, tapi diam saja gitu. Jadi Ibu tidak mau anak-anak Ibu tidak mengerti. Ibu ingin kalian mengerti dan pintar semuanya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, sekarang pada soal ketiga, coba kalian lihat pada layar tersebut. Pada soal ini diminta untuk menggabungkan atau memasangkan kata dengan huruf awalnya. Ibu minta satu-satu untuk menjawab ya, kira-kira ada tidak yang mau menjawab soal pertama yaitu rambut. Kira-kira rambut, tangan, badan, mulut, dan kepala huruf awalnya apa ya? Silakan, siapa yang ingin mencoba? Silakan Dita untuk menjawab soal yang pertama. Kira-kira rambut pasangan kata dengan huruf awalnya apa ya? Kata Dita, rambut itu huruf pasangan awalnya adalah R. Kira-kira jawabannya betul tidak ya? Coba, mari kita sama-sama lihat. Tepat sekali, rambut kata dengan huruf awalnya adalah R. Selanjutnya, selain Dita, siapa yang ingin mencoba? Pada soal kedua, yaitu tangan. Silakan Syafira. Menurut Syafira, kira-kira tangan berada di huruf awalnya apa ya pasangannya? Coba kita cek apakah jawaban Syafira betul. Betul sekali, jawaban Syafira betul. Jadi, tangan itu huruf awalnya adalah T. Berikutnya, soal ketiga. Siapa yang ingin mencoba lagi? Silahkan Dian untuk menjawab soal ketiga. Jawaban Dian tepat ya. Coba kita lihat apakah benar? Yes, betul sekali. Jawabannya, badan itu huruf awalnya adalah B. Selanjutnya, soal keempat. Siapa yang ingin mencoba? Sisa 2 soal ya, ada mulut dan kepala. Nah, sekarang coba kita lihat jawabannya. Tadi kalian bilang mulut itu huruf awalnya M. Betul tidak ya? Betul sekali. Mulut itu hurufnya awalnya adalah M. Nah, yang terakhir. Berarti kepala adalah huruf awalnya K. Baik, jadi Ibu jelasin lagi ya. Rambut itu huruf awalnya R. Tangan itu huruf awalnya adalah T. Badan itu huruf awalnya adalah B. Dan mulut huruf awalnya M. Dan kepala huruf awalnya adalah K. Baik, kita ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Nah, di sini coba kalian perhatikan dengan baik-baik. Di sini ada kotak yang berisikan nama-nama panca indera. Nih. Ya kan? Coba kita baca terlebih dahulu soalnya. Temukan nama-nama panca indera, lingkari nama-nama tersebut. Di sini ada telinga, hidung, jari, kulit, dan lidah. Di sini juga ada sebuah kotak yang tadi sudah Ibu bilang. Nah, di sini kalian diminta untuk melingkari nama-nama panca indera yang sesuai dengan perintahnya. Seperti ini sudah ada jawabannya, salah satunya adalah jari. Nih, Ibu klik. Nah, jari. Kira-kira kalau telinga berada di mana ya? Di kotak dekat mana ya? Tepat sekali. Jadi jawabannya di kotak ini. Nah, ini telinga.
Lanjut, sekarang kita ke bagian hidung. Kira-kira hidung berada di dekat mana ya? Jawabannya. Nah, hidung berada di tepat di lingkaran dekat telinga. Nih hidung. Selanjutnya kita coba, tadi jadi sudah, sekarang adalah kulit. Nah, kulit kira-kira di mana ya? Betul sekali, kulit dekat dengan lingkaran jari. Ini di bagian pojok kanan. Nah, selanjutnya yang terakhir, sekarang sisa lidah. Kira-kira lidah di bagian mana ya? Coba, tepat sekali, lidah berada dekat bagian dengan lingkaran hidung. Kita lanjutkan ya. Apabila masih ada yang kurang paham ataupun kurang dimengerti penjelasan Ibu, kalian bisa bertanya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita berada di soal terakhir yang berada di bagian evaluasi. Pada soal ini, diminta isilah nama-nama anggota tubuh di bawah ini. Ibu minta dari kalian untuk menjawab dari bagian tubuh kiri terlebih dahulu, lalu sampai bawah sini, baru ke bagian kanan. Nah, bagian kanan sini, baru sampai ke bawah. Oke? Baik, dipersilahkan siapa yang ingin menjawab bagian pertama. Nih, bagian pertama yang ini. Nih. Dias katanya ingin mencoba, silakan Dias. Kira-kira menurut Dias, nama anggota tubuh ini apa ya? Dahi, betul sekali jawaban Dias. Lanjut, berikutnya setelah dahi kira-kira mata. Ini merupakan bagian anggota tubuh mata. Baik, sudah 2 yang terjawab. Selanjutnya siapa yang lagi ingin mencoba? Kira-kira nama anggota tubuh ini di bawah ini apa ya? Nih, yang ini. Jawaban Sarah juga tepat ya, jadi merupakan ini adalah anggota tubuh hidung. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin menjawab? Tiara silahkan menjawab setelah hidung. Nih, bagian yang ini. Nama anggota tubuh di bawah ini adalah mulut. Betul sekali, tepat jawaban Tiara bahwa ini merupakan mulut. Setelah mulut, kira-kira bagian nama anggota tubuh di bawah ini apa ya? Betul sekali, jawabannya Nurin adalah bahu. Ini merupakan nama anggota tubuh bahu. Dekat dengan leher. Oke, selanjutnya setelah dahi, mata, hidung, mulut, bahu, di bagian kiri bawah terakhir kira-kira ini apa nih? Ayo. Dia fungsinya untuk berjalan. Seperti tadi yang kita berada di soal pertama. Jawabannya kaki, tepat sekali. Nah, sekarang tinggal bagian yang kanan nih. Masih kosong, ayo siapa lagi yang ingin menjawab? Betul sekali, jawabannya Farah merupakan ini adalah kepala. Ini adalah kepala ya teman-teman, anak-anak. Nah, selanjutnya, coba setelah kepala, telinga. Betul sekali jawabannya Iqbal, ini merupakan adalah karena anggotanya telinga, berfungsi untuk mendengar, ya kan? Nah, selanjutnya nih, yang ini nih, yang di bawah dekat dengan mata dan mulut dan hidung. Pipi, betul sekali. Jawabannya Irfan adalah pipi katanya. Ini adalah pipi, ya kan? Selanjutnya, nah, nih, kira-kira nih, jawabannya apa nih? Nih, di bawah ini, di bawahnya mulut. Betul sekali, jawabannya adalah dagu. Ini adalah nama anggota tubuh dagu ya, di bawah dekat dengan mulut. Selanjutnya yang ini nih, sisa 2 lagi nih. Yang ini, kira-kira menurut kalian jawabannya apa ya? Jari, betul sekali. Ini adalah jari tangan ya, anak-anak. Nah, selanjutnya nih, sisa terakhir bagian ini. Ayo, kira-kira jawabannya apa ya? Siapa yang mau menjawab?
tangan. Betul sekali. Jadi, ini adalah nama anggota tubuh tangan. Sudah lengkap ya, ada dahi, mata, hidung, mulut, bahu, kaki, kepala, telinga, pipi, dagu, jari, dan tangan. Baik, selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke yang lainnya, jika ada yang ingin bertanya ke Ibu, dipersilahkan ya. Nanti kita pahamin dan jelasin kembali apabila masih ada yang kurang paham atau kurang jelas ya. Baik, jika kalian sudah paham, tadi kan kita sudah belajar materi, lalu juga ada evaluasi. Nah, sekarang kita ke bagian games. Nih, di sini ada games. Di sini ada games, ada level, ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nama gamesnya ini adalah memory game. Nah, kalian bisa klik dari yang pertama terlebih dahulu. Kita sama-sama kita buka ya. Level pertama. Nah, di sini jadi cara main pada games ini dengan cara menghafal bentuk gambar atau lihat gitu. Jadi nanti ada gambar, di mana ada gambar yang dibuka dan mencari pasangannya yang terletak dengan acak. Jadi nanti ada gambar, satu gambar yang merupakan nanti ada gambar lainnya yang sama dengannya, jadi harus dipasangkan gitu. Baik, sekarang coba kita lihat ya caranya. Kita buka dulu kotak yang pertama. Nah, nanti ini kalian hafalkan, kalian ingat-ingat gambar ini. Ini adalah merupakan anggota tubuh apa? Kalian ingat-ingat. Baik. Kalau sudah, kita tutup kembali ya kotak gambar nomor pertama. Lalu kita sekarang coba ke kotak gambar nomor 2. Nah, ya kan? Di sini tadi gambar, ayo kalian coba ingat-ingat tadi pertama itu gambarnya apa? Kotak gambar apa? Terus yang kedua sekarang ini. Baik, udah? Kita tutup ya. Kita tutup kembali. Nah, sekarang kotak gambar nomor 3. Nah, kira-kira nih, tadi kan sudah ada kotak pertama dan gambar kotak kedua. Kira-kira dari gambar kotak ketiga ini adakah yang sama dengan gambar seperti kotak gambar nomor 3? Coba diingat-ingat. Ternyata benar ya, kotak gambar yang sama dengan nomor 3 itu adalah 2. Nah, berarti kotak nomor 3 dan nomor 2 ini merupakan pasangannya gitu. Jadi, gambar kotak nomor 4 coba kita buka terlebih dahulu. Nah, berarti sama dengan gambar kotak pertama. Nah, jadi harus ingat-ingat. Nah, seperti ini ya cara permainannya. Ini masih level pertama. Baik, kita lanjutkan ke next level kedua. Ini masih sama dengan memory game pada level ke-1 yang tadi sebelumnya. Namun di sini kotaknya bertambah 2, ya kan? Kotaknya bertambah 2. Lalu jadi ada 3 gambar dan 3 pasangannya. Coba kita buka nomor 1. Ingat-ingat ya gambar nomor ini. Sekarang kita tutup gambar nomor 1, lanjut kita buka gambar nomor 2. Diingat-ingat lagi gambarnya, apabila ada yang sama kalian bisa bilang ke Ibu dan menyebutkan nomor berapa yang gambarnya sama ya. Baik, sekarang kita lanjut membuka gambar nomor 3. Nah, diperhatikan kembali kira-kira ingat-ingat lagi gitu nomor 1, 2, dan 3 apakah ada yang sama atau tidak ya. Baik, jika belum menemukan kita lanjut ke gambar nomor 4. Nah, sekarang nomor 4 tadi kan dari gambar 1, 2, dan 3 di kotak ini dari 3 ini adakah gambar yang sama dengan nomor 4? Tepat sekali bahwa nomor 4 berpasangan dengan gambar nomor 3. Nah, selanjutnya sisa 4 kotak, tersisa 4 kotak. Nah, karena 5 dan 6 belum dibuka, maka kita akan buka terlebih dahulu nomor 5 ya. Nah, ini adalah gambar nomor 5. Kira-kira ada di manakah ya pasangan? Apakah ada di 1, 2, atau 6, tapi kan 6 belum terbuka, ayo coba kira-kira diingat-ingat kembali gitu. Betul sekali jawabannya, gambar nomor 5, pasangannya berada tepat pada nomor 1. Berarti
Coba kita buka terlebih dahulu yang nomor 6. Berarti pasangan nomor 6 berada pada kotak gambar nomor 2. Baik, gimana? Seru tidak? Kita lanjut ya ke level 3. Sekarang kita sudah masuk ke level 3 dari memory game. Sama halnya dengan level pertama dan kedua, di sini pada level ketiga ditambahkan 2 gambar, jadi ada 4 gambar dan 4 pasangannya, berarti totalnya ada 8 kotak ya. Sekarang kita coba buka nomor 1. Nah, ini di gambarnya, diingat-ingat ya, nanti apabila sudah menemukan pasangan, kalian tinggal menyebutkan nomor gambarnya. Baik, kita tutup. Sekarang pindah ke kotak gambar nomor 2. Baik, sudah. Kotak ketiga. Gimana? Diingat-ingat ya gambarnya. Kotak keempat. Nah, gimana? Apakah sudah menemukan dari kotak pasangannya dari 1 sampai sekarang keempat? Belum ya? Oke, kita next gambar ke kotak kelima. Nah, apakah ada gambar yang sama di kotak nomor sebelumnya? Dari 1, 2, 3, 4? Betul, kotak nomor 5 berpasangan dengan gambar kotak nomor 3. Nah, selanjutnya kita buka gambar nomor 6. Apakah dari kotak 1, 2, 4 adakah yang sama? Betul semua jawabannya. Kotak nomor 6 pasangannya adalah kotak gambar nomor 1. Berikutnya tersisa 4 kotak, maka ada 2 gambar dan 2 pasangan ya. Sekarang kita lanjutkan dulu yang kotak nomor 7 karena belum terbuka ya. Nah, kira-kira nomor gambar ini ada nggak ya pasangannya? Apakah ada di nomor 2 atau 4 atau bisa juga di kotak nomor 8 yang belum dibuka? Wah, betul sekali. Jadi gambar nomor 7 berpasangan dengan kotak gambar nomor 4. Maka sudah dipastikan kotak gambar nomor 2 berpasangan dengan gambar kotak nomor 8. Ya, betul sekali. Oke, sekarang kita lanjutkan ke level 4. Nah, sekarang kita sudah masuk ke level 4 dari memory game. Sama halnya dengan level 1, 2, 3. Di sini pada level 4 ditambahkan 2 gambar dengan ada 5 gambar dan 5 pasangannya. Jadi totalnya kotaknya ada 10 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini masih sama ya anak-anak cara bermainnya. Sekarang coba kita lihat kotak gambar nomor pertama. Diingat-ingat ya gambarnya. Baik, sekarang kotak nomor 1 Ibu tutup. Kita buka kotak nomor 2. Diingat-ingat ya, apabila sudah menemukan gambar yang sama, boleh disebutkan nomor berapa dan pasangannya nomor berapa. Kita tutup kembali, sekarang kita pindah ke kotak gambar nomor 3. Adakah yang sama dari kotak sebelumnya? Belum ya. Kita tutup, sekarang kita buka kotak keempat. Sudah? Ayo diingat-ingat ya, selanjutnya kita buka, kita tutup kembali dulu, kita baru buka kotak kelima. Sudah, sekarang kita, kalau belum ada yang menemukan jawaban, kita tutup kembali. Selanjutnya kotak ke-6. Nah, wah. Coba diingat-ingat dari kotak sebelumnya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Di kotak gambar nomor 6 ini ada nggak ya sama dengan kotak sebelumnya? Wah, tepat sekali. Tadi kotak nomor ini sama dengan 2. Jawaban kalian tepat sekali. Baik, sudah menemukan nih kotak 6 dan 2 pasangannya. Sekarang kita buka yang ke-7. Kotak yang gambar nomor 7. Wah, kalian cepat sekali ya. Betul sekali. Kotak gambar nomor 7 berpasangan dengan yang kotak yang pertama. Selanjutnya, kita buka gambar kotak nomor 8. Kira-kira nomor berapa ya pasangannya? Tepat sekali. Pasangan kotak gambar nomor 8 adalah kotak gambar nomor 5. Sekarang sisa 4 kotak. Kita buka kotak gambar nomor 9 ya. Nah, kira-kira ada di manakah pasangannya? Ayo, coba.
Betul sekali bahwa kotak gambar nomor 9 berpasangan atau memiliki gambar yang sama dengan kotak gambar nomor 3. Berarti kotak 10, ini kita klik, pasangannya adalah gambar nomor 4. Baik, karena sudah semua menemukan jawabannya, kita pindah ke level terakhir, yaitu level 5. Sebentar. Nah, di sini ada level terakhir dalam permainan games ini, yaitu memory game. Baik, di sini ada 12 kotak, yang dimana berarti ada 6 gambar dan 6 pasangan atau gambar yang sama. Baik, sama dengan permainan pada level 1, 2, 3, dan 4, tata cara permainan masih sama ya. Sekarang kita buka gambar kotak nomor pertama. Diingat-ingat ya gambarnya, nanti apabila sudah menemukan gambar atau pasangannya, bisa kita cek benar atau tidak jawabannya. Oke, sekarang kita buka lalu kotak gambar nomor 2. Sudah diingat ya, dan dilihat loh. Harus diingat dan dilihat yang pastinya. Dan fokus. Kita tutup. Sekarang kita buka gambar kotak ketiga. Belum menemukan pasangannya ya. Lanjut. Baik, kita pindah nomor 4. Sudah? Sekarang kita pindah lagi ke kotak nomor 5. Nah, adakah gambar yang sama dari antara kotak gambar 1, 2, 3, 4 dengan gambar nomor 5? Betul sekali, gambar nomor 5 berpasangan sama gambar nomor 1. Baik, sekarang masih ada kotak yang belum banyak dengan menemukan pasangannya. Sekarang kita ke kotak berikutnya. Di sini ada gambar ke-6. Kira-kira pasangannya keberapa ya? Betul ya, bahwa kotak nomor 6 dengan kotak gambar nomor 2 merupakan pasangannya. Lanjut ya, kita buka kotak nomor 7. Sudah? Coba diingat-ingat. Oke, belum menemukan jawaban. Kita lanjut ke kotak nomor 8. Nah, kira-kira apakah nomor 8 sama dengan kotak gambar yang belum terbuka, yaitu 3, 4, 7? Pintar, betul sekali. Kotak nomor... Oh, maaf, sebelumnya kotak nomor 7 tadi katanya sudah ada pasangannya, Bu. Berada pada kotak nomor 4. Salah ya? Jadi, ayo coba diingat-ingat kembali. Kotak nomor 8 dengan 4. Ayo fokus ya. Lanjut kita ke kotak 9. Adakah yang sama? Jika belum, kita buka kembali kotak nomor 10. Nah, di sini kira-kira kotak 10 ini pasangannya kotak berapa ya? 7. Nah, tepat sekali. Kotak 10 berpasangan dengan gambar nomor 7. Sekarang kita lanjut ke kotak 11. Nah, manakah pasangan gambar kotak 11? Tepat sekali. Jawabannya ada di gambar nomor 3. Berarti pasangan kotak gambar nomor 12 adalah pasangan kotak nomor 9. Wah, anak ibu pintar-pintar sekali dalam daya ingat dan konsentrasinya. Sekarang kita ke menu selanjutnya, ya, ke bagian berikutnya. Nah, di sini coba kita klik info. Nah, di sini ada profil kreator, yang dimana ada ibu sendiri dan Ibu Putri Cahaya Kuncoro. Ibu berharap bahwa Ibu dan Ibu Putri bisa membuat media ke depannya yang lebih baik ya, agar tujuan pembelajaran terus bisa tersampaikan dengan baik ke kalian. Oke, baik. Kita lebih dahulu. Sebelum hari ini sebelum menutup pembelajaran, maka kita sama-sama yuk kita mereview sedikit atau mengingat kembali materi yang diulas tadi. Nah, coba nanti Ibu tunjuk anggota tubuh, nanti kalian menjawabnya gitu. Dimulai dari kepala, lanjut, ini apa? Telinga, pipi, mata, hidung, mulut, dagu, bahu,
tangan, jari, dan kaki. Pintar. Sekarang, coba Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Suka? Mudah atau sulit? Kira-kira. Alhamdulillah, baik. Jadi Ibu di sini akan memberi penguatan sekali lagi bahwasannya dengan tahu bagian-bagian tubuh, maka kita seharusnya bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Mereka hanya diberi satu tangan, ada yang diberi satu kaki, dan masih banyak lagi yang diantaranya mereka tidak seberuntung kita. Maka dengan cara kita menjaganya serta memeliharanya dengan baik sebaik mungkin adalah kewajiban kita sebagai manusia yang bersyukur. Karena dengan tubuh yang sehat, kita dapat bermain, belajar, dan beraktivitas dengan senang dan mudah. Jika tubuh sakit, maka kita tidak bisa melakukan berbagai aktivitas dan dapat menghambat pekerjaan kita. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan kembali, kira-kira adakah yang ingin ditanyakan atau mungkin dari penjelasan yang kurang? Baik, jika sudah paham semua, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.